Nama saya Mirzadi Rahman. Nah, saya di sini pengen berbagi sedikit pengetahuan tentang contoh program dari Atmel sendiri. Nah, kita di sini bakalan ngejelasin program dasar pakai bahasa assembly si Atmelnya. Nah, aku di sini bakalan dibantu oleh teman-teman. Aku ada 2 orang, namanya Cahyo Priyo yang bakalan ngejelasin pertama kali nanti, sama Farhan Anawali. Bos. Baiklah, kita pertama-tama buka aplikasinya dulu ya. Di sini kita punya programnya udah kita bikin. Nanti bakalan dijelasin pertama oleh Cahyo Priyo Purnomo. Halo guys, saya Cahyo Priyo Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika menggunakan bahasa assembly. Oke, pertama-tama include. Include itu pertama include, dan ini C-nya ini data yang diletakkan pada saat Atmega 16. Data yang diletakkan saat Atmega 16, dan ini caranya. Ini masuk ke explore biasa. Aslinya itu di program file, tapi udah saya pindahkan ke increment. Terus ini nyari M16, ini yang M16 di EF. Ini di home, di copy paste, langsung ke ini, di paste aja, biasalah. Udah kan, itu data C-nya itu diperoleh dari yang tadi. Habis itu ORG yang dilakukan itu, ORG yang dikerjakan itu lebih enaknya itu pakai yang 000, biar kita ngerjainnya itu lebih mudah gitu. Habis itu setelah pertama kali pemrograman, kita menggunakan RJMP main. RJMP main ini. Terus habis itu kita tulis LDI yang outputnya itu low menggunakan SPL R16. Terus lagi LDI yang outputnya itu high menggunakan SPH R16. Nah, lalu R16 sama R17 nya itu angkanya dimasukin. R16 nya dimasukin 0x05, R17 nya dimasukin angkanya 0x07. Habis itu di N, habis itu di OR, habis itu di increment, habis itu di share, habis itu di decrement, di clear, dan selesai. Ini habis selesai itu kita baru bisa membaca program-program tersebut yang kita udah kerjakan ini semuanya baru bisa dibaca oleh komputer. Itu harus di breakpoint. Di breakpointnya pertama ini, bentar ya, di delete dulu. Ini di breakpoint, di insert breakpoint. Nah, di breakpoint terus sampai RJMP here. Lalu setelah udah selesai di breakpoint semua, di start debugging F5. Nah, habis itu pertama kali muncul R16 nya udah di datanya itu 4, selalu 4. Waktu kemarin saya nyoba juga 4 juga, selalu 4. Gak tahu kenapa, itu udah dari programnya kayaknya. Habis itu dimasukin angka yang 0x05, masuk ke data prosesor, statusnya 0x05. Terus ini di run lagi. Yang ini, yang kuning ini belum di run. Setelah di run, masuk datanya 0x07. Habis setelah dimasukin datanya R16 sama R17, di N-in sama saya. Di N, R16 sama R17 di N-in itu berapa? R16 nya
R16-nya 5, 05. R16-nya 05. R16-nya 05. 05 itu berarti 0000 0101 sama 07 0000 0111. Ini 05 hasil heksanya begini, 07 hasil heksanya gini. Setelah di N-in, N itu kalau yang sama itu keluar hasilnya, yang nggak sama keluarnya 0. Ini yang sama 0 sama 0 hasilnya 0, 0 sama 0 0, 0 sama 0 0, 0 sama 0 0. Yang ini juga di N-in, 0 sama 0 0, 1 sama 1 1, 0 sama 1 0, 1 sama 1 1, dan itu hasil heksanya itu 05. Dan ini setelah di N-in hasilnya R16-nya tetap 05. Oke. Terus habis itu di OR itu kayak yang tadi, tapi kalau yang tadi kan N kalau yang sama itu keluar, kalau yang beda 0. Kalau ini sama keluar, beda juga keluar. Setelah di run hasilnya R16-nya 0F. Habis itu di increment itu ditambah 1 yang kayak tadi menggunakan pertambahan biner yang tadi itu. Setelah di increment R16-nya hasilnya 10 hasilnya 10. Habis itu di share itu yang paling maksimal. R17-nya itu jadi paling maksimal. R17-nya setelah di share, di run menggunakan share R17 jadi FF. Nah, habis itu di decrement R16 ini 0x10 ini di decrement dikurangin 1, tapi menggunakan biner yang kayak yang tadi itu jadi 0F. Habis itu udah selesai semua, kita coba program CLR itu nge-clear, jadi 0 semua. Saat R16 dijadi 0 semua, hasilnya 00. Dan program kita alhamdulillah berhasil dan berjalan. Habis setelah udah tahu programnya berjalan, di stop aja. Kalau udah stop gini, otomatis data udah menyimpan di Atmel Studio tersebut. Oke, saya Cahyo Priyopurnomo. Terima kasih guys. Hai guys, aku pengen kenalin namaku lagi. Namaku Farhan. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang program kedua. Program kedua ini tentang LID yang berjalan. Untuk programnya sama seperti sebelumnya saat kita mengerjakan logika dasar. Yang beda adalah di main programnya. Untuk main programnya di sini kita coding LDI R16,1 untuk memasukkan angka 1 ke dalam R16. Kemudian out DDRA, R16 kita akan menentukan output atau lampu mana yang akan menjadi outputnya. Kemudian output A, R16 itu menunjukkan bahwa R16 itu akan menjadi outputnya. Kemudian kita CLC atau clear carry untuk menetapkan mana yang menyala. Kemudian di sini kita gunakan satu port lain berupa R19 yang kita masukkan data 3. Kemudian untuk LID berjalannya itu terletak pada ROR R19
sampai out port A R19. Dimana ROR R19 itu merupakan rotasi ke kanan, rotation right. Kemudian output A itu untuk mengeluarkan hasil outputnya. Oke, untuk lebih cepatnya akan kita langsung uji coba aja di simulatornya. Oke, kita start debug. Oke, karena di sini kita melihat LED yang berjalan, kita lebih fokus ke I/O-nya. Kita keluarkan di port A, maka kita pilih yang port A. Oke, yang port A. Ini untuk status prosesornya R16 sampai R19. Oke, sip. Oke, kita apply. Yang pertama memasukkan angka 1, data 1 ke R16. R16 jadi angka 1. Oke, sip. Kemudian 1 itu ya kita tahu biner 1 0001. Maka akan keluar lampu di sebelah sini. Lampu di sini yang keluar. Karena itu. Oke, next. 1 keluar. Nah, kemudian karena udah ditentukan yang keluar itu lampu paling kanan, maka kita akan mengeluarkannya di port A. Di paling kanan. Oke. Kemudian kita tetapkan bahwa lampu paling kanan merupakan lampu yang akan menyala. Nah, kemudian kita masukkan angka 3 ke dalam R19. R19. Oke, kita cek. 3 masuk. R19 di sini digunakan untuk menentukan LED yang berjalan. Ayo. R19. Oke. Lah, sekarang itu rotasi ke kanan R19. Dari 03 dia akan menjadi 01. Bagaimana caranya? Akan saya buktikan. Tadi kita merupakan angka heksa dengan 2 digit angka heksadesimal. Angka pertama 0, maka dia 0000. Ingat, satu angka heksadesimal merupakan 4 angka biner. Dan biner itu terdiri dari 0 dan 1. Dia 03, maka 00. Dan 3 itu 0011. Ini merupakan biner dari 3. Kemudian kita rotasikan ke kanan. Maka kita geser satu langkah ke kanan. 1, 2, 3. Kita geser 1. 1, 2, 3, 1. Dan angka 1 yang sebelumnya akan kita simpan di carry flag. Oke. Dimana sebelum ini carry flag-nya bernilai 0. Karena itu X-nya kita ganti 0. Dan ini 000001 merupakan kode biner dengan heksadesimalnya adalah 01. Oke, kita lihat. R19 01 terbukti. Berarti dia dirotasi menjadi 01. 01, maka yang lampu yang menyala adalah yang paling kanan, yang sebelah sini. Ayo kita tes. Oke, paling kanan menyala. Kemudian kita recall tunda. Berarti kita memanggil yang tunda. Berarti kita lompat ke increment R16. Oke. Increment R16, maka R16 jadi 2. Dan untuk loop, itu gunanya seperti berapa kali dia berkedip untuk lampu itu. Gitu. Jadi di sini karena R16-nya 2, maka dia akan berkedip selama 3 kali. Jadi 1. Oke. Kemudian jadi 0. Dan kita akan, karena setelah dia 0, dia ke red to return.
return kembali ke atas. Dia kembali ke R jam ulang. Jadi dia melompat ke ulang. Ulangnya tuh ada di sini. Maka kita ulang dari awal. Rotasi R19. R19, maka yang nilainya tadi 01 akan dirotasi menjadi 08, jadi 80. Kita buktikan lagi kayak tadi. Oke, kita udah tahu bahwa carry flag-nya sekarang bernilai 1. Ya, carry flag-nya bernilai 1. Carry flag bernilai 1. Maka kita geser 1 ke kanan. X 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di mana 1 disimpan menjadi carry flag. Dan karena carry flag sebelumnya adalah 1, maka X kita diganti menjadi 1. Dan ini nilai dalam hexadesimalnya adalah 80. Kita buktikan. Oke, nilainya 80. Terbukti. Karena 80, maka yang nyala adalah lampu yang paling kiri, yang di sebelah sini. Tekan. Nah, lampu yang kiri akan menyala dan begitu selanjutnya akan terulang sampai selamanya. Karena dia akan selalu berjalan ketika kita mengeklik continue. Kita coba ya. Dia akan jalan. Nah, jalan. Kenapa dia kayak gini? Karena kita lihat R19-nya C0. Kalau mau dibuktikan lagi, ya sama. Hasilnya jadi 11 0 0 0 0 0 dengan 0 sebagai carry flag. Hexadesimalnya ya ini 8 ditambah 4 12. 12 adalah C dan ini 0 C0. Oke, kita dapat ini C0 yang nyala dua lampu ini. Dan selanjutnya seperti itu. Terima kasih. Baiklah, ini udah kelar ya penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang telah kita share. Semoga bisa bermanfaat. Baiklah, mungkin kita ulang dikit lagi ya. Paling jangan lupa buat ini apa? Buat masukin itu kita pakai 0x00. Kenapa? Karena 0x00 itu adalah biar aman, main aman lah istilahnya kalau dalam pemrograman assembly gitu-gitu buat di Altmail ya. Itu sih yang aku ingin ingetin lagi soalnya biar lebih gampang ya kan. Baiklah, sekian. Gua siapa? Oh iya, sebelum penutupan aku pengen ini ya, Mohon maaf jika ada kekurangan. mohon maaf ya kalau ada kurang dari kami. Terus ya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menikmati terima kasih telah melihat terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Akbaran. Saya Cahyo Nugroho. Aku Cahyo Nugroho. Aku Ahmad Zahir Rahman. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.